Apa kesamaan antara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, hingga Australia? Jawabannya bukan cuma soal ekonomi kuat, teknologi canggih, atau standar hidup tinggi, tapi juga satu hal yang sering luput dari perhatian. Mereka semua dipimpin oleh pemimpin sipil, bukan militer. Dalam 10 negara maju dunia, nyaris tak ada satupun yang dipimpin oleh figur militer aktif. Kenapa ini penting? Karena ketika negara dipimpin oleh sipil, bukan seragam, maka demokrasi berdiri lebih kokoh. Mari kita lihat satu persatu. Amerika Serikat, Joe Biden. Seorang politisi karier, mantan senator bukan jenderal, militer AS besar, tapi selalu tunduk pada perintah sipil. Inilah kunci kekuatan institusional mereka. Jerman, Olaf Scholz, ekonom dan mantan menteri keuangan. Di negara yang trauma akan masa lalu fasisme, keterlibatan militer dalam politik adalah garis merah. Jepang, Fumio Kishida, politisi sipil. Konstitusi Jepang bahkan melarang pembentukan militer ofensif. Pemerintah sipil mengatur segalanya, termasuk pasukan bela diri. Inggris, Rishi Sunak, mantan bankir dan ekonom. Inggris memisahkan tegas antara militer dan kekuasaan sipil, sebuah tradisi sejak berabad lalu. Kanada, Justin Trudeau, guru dan politisi sipil. Militer Kanada profesional dan tidak pernah ikut campur dalam politik. Perancis, Emmanuel Macron, mantan pegawai sipil dan ekonom. Walau punya kekuatan militer nuklir, seluruh kebijakan tetap diputuskan oleh sipil. Australia, Anthony Albanese, politisi progresif, bukan dari militer. Australia menjaga agar keputusan sipil tidak diintervensi oleh militer, bahkan di masa krisis. Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mantan jaksa, pernah mengalami rezim militer, tapi kini mereka memilih jalur demokrasi sepenuhnya. Italia, Giorgia Meloni, jurnalis dan politisi. Italia menjaga sivilisasi setelah jatuhnya rezim militeristik di masa lalu. Belanda, Mark Rutte, hingga 2023, akademisi dan manajer bisnis. Belanda adalah contoh Eropa Barat yang kuat secara demokratis dan tidak memberi ruang untuk militer dalam pemerintahan sipil. Dari semua contoh itu, satu benang merah terlihat jelas. Negara-negara yang modern dan stabil justru memilih pemimpin sipil, bukan pemimpin yang tumbuh dari barak atau pangkat. Karena demokrasi tidak butuh senjata, demokrasi butuh diskusi, transparansi, dan pemimpin yang lahir dari rakyat, bukan dari komando. Pertanyaannya, kalau negara-negara maju bisa sukses tanpa pemimpin militer, kenapa kita masih romantis dengan kekuasaan berseragam?